Teman-teman, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan sampai pada malam hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mulai PA kami, Tuhan yang berkati PA kami agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan, mungkin kali ini situasi PA kami berbeda dengan sebelumnya Tuhan. PA kami kali ini melalui online. Tapi kiranya Tuhan yang tak berkati PA kami ini Tuhan yang layakkan kami untuk dapat menyembah Tuhan dan datang ke hadirat-Nya Tuhan. Tuhan, kami serahkan PA kami ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom Permata, salam rindu, salam sehat bagi kita sekalian.
Kita jumpa lagi dalam PA Permata untuk minggu ini. Untuk itu mari kita berserah kepada Tuhan, mohon Roh Kudus memimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam PA kami minggu ini, PA Permata Timotius, tibalah saatnya bagi kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu kami mohon kuat kuasa Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami, agar siraman firman Tuhan kembali menguatkan kami, memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Bapa. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sekalian yang mendengarkan, mengikuti channel ini, tetap siap sedia dan rindu untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Permata yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai renungan kita pada PA kali ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 20 sampai ayat yang ke-30. Akan saya bacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Salomo menjadi raja, Daud meninggal. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, "Pujilah kiranya Tuhan Allahmu." Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan sujud kepada Tuhan dan kepada raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia dan yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik Raja Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, perihal itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel
dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. Sampai sedemikian firman Tuhan sebagai renungan kita. Permata yang dikasihi Tuhan, sering kita dengar bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Dan ahli filsafat mengatakan, tidak ada yang kekal selain perubahan. Perubahan itu adalah terus terjadi. Dan memang itu akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Jadi ketika kita mengerti tentang hal ini dan memahami dengan hal ini, ya tentunya kita akan mempersiapkan diri dalam setiap perubahan. Hidup kita sendiri berubah. Dari anak-anak menjadi remaja sampai ke permata. Itu berubah terus. Perubahan itu akan tetap terjadi. Jadi berkaitan dengan itu, firman Tuhan sebagai renungan kita, yaitu tentang regenerasi kepengurusan. Regenerasi kepemimpinan di dalam permata secara khusus. Yang pasti, terus akan terjadi perubahan. Ya, memang ada godaan. Ada godaan terkhusus kepada kekuasaan duniawi. Yang itu dalam sejarah bangsa-bangsa sering terjadi. Apalagi dalam sistem monarki, kerajaan, ya memang itu turun-temurun. Diwariskan kepada anak, ahli waris, putra mahkota, itu ada di dalam kerajaan. Namun sering dalam sejarah, sang pemegang kekuasaan itu sendiri tidak siap, sering tidak siap untuk mewariskan kekuasaan itu kepada anaknya sendiri sekalipun. Herodes sendiri, dia membunuh anaknya sendiri karena takut direbut kekuasaannya. Jadi kekuasaan dunia memang ya sangat mempengaruhi. Tentunya dalam segala hal bisa juga mempengaruhi kita. Dalam keluarga juga bisa. Orang tua sebagai pemegang mandat kepemimpinan dalam keluarga sering alpa untuk mewariskan kepemimpinan itu kepada anak atau keturunannya. Dalam bacaan kita, Raja Daud yang sudah 40 tahun itu juga memang ikut mempengaruhi. Lama memegang kekuasaan, dan kekuasaan itu sendiri memang hasil jerih payahnya sendiri, dan perjuangan itu luar biasa. Bagaimana dia merebut kekuasaan itu, bagaimana juga dia mempertahankan selama ini, itu akan memberi andil untuk kerelaan memberikan estafet kekuasaan itu sendiri. Dan memang itu walaupun tidak ditulis secara nyata, terasa dalam sejarah ini. Karena anak Daud banyak. Salomo ini adalah anak yang kemudian, begitulah kita sebut. Karena ibunya sendiri adalah istri dari Panglima Daud. Artinya sudah ada anaknya sebelumnya. Yang biasa putra mahkota itu adalah anak yang tertua. Kenapa sampai ke Salomo baru bisa diwariskan? Pasti ada pengaruh. Ketidaksiapan tadi. Itu secara dunia ya. Namun Alkitab mencatat memang itu kehendak Tuhan. Ya sering memang ya yang ditata manusia ya dilegalkan dengan
demi nama Tuhan atau karena Tuhan, itu ya biasa. Namun yang perlu kita renungkan, ya kesiapan ini prosesnya, ya walaupun setelah tua Daud ya rela memberikan dan mempersiapkan ahli waris. Dan walaupun ada gejolak sebelumnya dan selanjutnya pun ada, karena Daud memiliki istri yang banyak, artinya bukan satu, dan anak-anaknya juga bukan satu, itu akan berpengaruh. Namun karena persiapan Daud ini pada terakhir kali ini menyerahkan kursi kerajaan, mahkota kerajaan kepada Salomo, dibarengi dengan ibadah umat, itu penting. Karena ibadah ini itu melibatkan yang kuasa di sana, melibatkan Tuhan. Jadi semua rakyat juga itu akan tersugesti secara agama, secara spirit agama. Jadi berbeda kadarnya. Jadi mereka semua mengakui bahwa Salomo itu adalah kehendak Tuhan. Itu Salomo sendiri sebagai pewaris, ya mempersiapkan diri. Kalau kita baca selanjutnya kisahnya, memang dia juga melakukan ibadah, melibatkan Tuhan. Oleh karena itu pada malam dia bermimpi Tuhan datang. Jadi ada intervensi ilahi di sana. Dan itu juga menjadi modal bagi dia untuk menjalani proses kepemimpinan kemudian. Ada satu contoh lagi yang perlu kita lihat, yang bisa kita renungkan sejalan dengan renungan ini. Bisa kita baca nanti dalam Ulangan 31. Ulangan 31 ketika Musa telah usur lanjut usia, sebelum menyeberangi sungai Yordan, dia harus mewariskan kepemimpinan kepada Joshua. Dan itu sedikit berbeda. Kenapa? Karena ketika itu Tuhan berfirman kepada Musa, engkau akan mati. Oleh karena itu, persiapkanlah Joshua. Berikanlah kekuasaan itu, begitu kira-kira. Karena engkau akan mati. Enggak ikut berseberang. Bagaimana Musa luar biasa. Bagaimana Musa luar biasa, begitu capek memimpin umat Israel dari Mesir sampai seberang Yordan, tanah Moab. Tapi perhentiannya hanya sampai di sana. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Tapi dia begitu tegar dan mempersiapkan diri. Tidak kecewa dan tidak sungut-sungut. Dia betul-betul mempersiapkan Joshua sebagai pengganti. Sebagai pengganti. Tidak kecewa. Tidak merasa Joshua itu menjadi saingan. Dan Joshua juga sudah dipersiapkan karena dia memang abdinya. Abdi Musa. Jadi sudah dipersiapkan. Ini yang terjadi dalam kepemimpinan duniawi sering kita alami. Dalam pemerintahan, dalam negara, jarang sekali seorang pemimpin mempersiapkan penggantinya. Kalau kita lihat di negara kita, ya itu jelas sekali. Kalau kita runut sejarah ke belakang sedikit, begitu kader-kader yang dibina oleh sang pemimpin dan begitu menonjol, langsung ditakuti untuk menggantikan dia. Statement pertama tadi perlu disadari, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal dan akan berubah. Jadi yang penting sebagai anak Tuhan kita ini, kesadaran ini itu mempersiapkan kita untuk bisa digantikan dalam segala hal. Kita tidak akan tetap di sana.
tidak akan tetap. Jadi bukan saja pengurus kepengurusan Permata, itu hanya bagian kecil walaupun itu yang kita bahas di sini. Tapi dalam setiap kehidupan kita perlu disadari. Jangan terlalu cemas untuk digantikan orang. Dan pasti digantikan orang. Kita pasti digantikan. Dalam banyak hal. Jangan terlalu kekeh dalam sesuatu. Jangan. Ya, itu sering dialami di gereja juga. Ada goncang-gancing sana sini ketika pemilihan kepengurusan. Nah, ini untung masih COVID gitu ya. Kalau tidak ini situasinya tadi pasti pas. Sinode juga, kepengurusan di klasis juga. Ini di kategorial lagi. Jadi mari Permata, persiapkanlah itu. Tak ada yang kekal. Jadi dalam kepengurusan Permata, mari persiapkan. Kita sebagai yang sudah menjalani, persiapkan pengganti siapa berikutnya. Siapa? Dan itu kita alami ketika kita di sana, ada orang yang ngomong, ada orang yang kira-kira kita pikir mengkritik. Wah, sakitnya nggak main. Sakit. Jangan. Karena kita akan diganti. Kalau sadar kita itu ya biasa. Jadi ketika orang nanti di sana kita lagi kritik lagi, jangan. Jalani aja hidup ini. Ketika kita di situ, puji Tuhan, jalani dengan baik. Iya, jalani dengan baik. Persiapkan. Mari. Dan tumbuhkan kehidupan kita. Mengalir baru kehidupan kita sudah di sini. Jadi pengurus, ya pasti suatu saat tidak akan menjadi pengurus. Dan terakhir, dan perlu kita sadari dan imani, beberapa kali saya pernah dengar, di Permata ini memang tempatnya untuk hidup lebih baik dalam berorganisasi, dalam keluarga, dan juga dalam hubungan di masyarakat. Jadi jangan sepelekan. Banyak sekali tokoh-tokoh di GBKP, di Karo bahkan. Itu adalah hasil dari kampusnya Permata. Permata kepengurusan itu. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam pendidikan, sukses dalam keluarga. Itu kesaksian beberapa kawan-kawan kita yang sudah menjalani sejarah kepemimpinan dalam kepengurusan ini. Tapi pasti yang tekun dan bertanggung jawab dan yang rela dan sadar dia akan digantikan dan dia mempersiapkan pengganti-penggantinya. Jadi kiranya renungan ini menguatkan kita, Daud dan Salomo, Musa dan Joshua. Kalau Daud Salomo itu pasti ada hubungan darah, tapi Musa dan Joshua itu tidak ada. Tapi begitu manis pergantian mereka. Marilah kita jalani tahapan proses periodisasi, tak kapan nanti itu jadi selesai beban-beban kita ini, itu akan kita jalani dengan baik. Jangan ada goncang-gancing, persiapkan sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati tabur firman Tuhan yang telah ditaburkan melalui link ini. Biar setiap orang yang mendengarkan akan terberkati untuk hidup lebih baik lagi melalui proses regenerasi kepemimpinan. Semakin tangguh dalam kehidupan ini, sehingga orang-orang pilihan itu nyata di dalam setiap kehidupan, setiap segi kehidupan, baik di keluarga, di pekerjaan, dan juga di masyarakat. Berkatilah anak-anak Tuhan, para Permata yang telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana atas berkat dan penyertaan-Mu, Engkau masih melindungi kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, terkhusus kami berdoa untuk orang tua Permata. Engkau yang berkati orang tua kami dimanapun berada. Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang berikan rezeki, serta umur yang panjang. Mungkin ada orang tua kami yang tidak bersama kami, ataupun jauh dari kami. Engkau juga yang berkati dan lindungi orang tua kami ini ya Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kepengurusan Permata, mulai dari Permata Pusat hingga Permata Sektor. Engkau yang berkati setiap pelayanannya. Engkau juga yang berkati setiap program-program yang telah dirancang oleh kepengurusan Permata. Biarlah Tuhan, dengan pelayanan ini nama-Mu tetap termulia. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan Permata, bagi Permata yang saat ini masih bersekolah. Engkau yang berkati setiap apapun yang mereka pelajari. Engkau yang lancarkan persekolahannya. Meskipun saat ini mereka belajar dari rumah, namun mereka tetap masih dapat belajar dengan baik Tuhan. Dan juga untuk Permata yang saat ini sedang kuliah, Engkau juga yang memberkati perkuliahan mereka. Engkau yang lancarkan perkuliahannya, sehingga ia dapat menyelesaikan perkuliahannya tepat pada waktunya. Dan juga untuk Permata yang sudah bekerja, Engkau yang lancarkan pekerjaan mereka. Engkau yang berkati Tuhan. Engkau yang temani dia dalam mengerjakan pekerjaannya. Kami serahkan kehidupan Permata ke dalam tangan-Mu saja. Terkhusus Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kondisi dunia, bangsa, dan negara kami saat ini Tuhan, di mana adanya virus corona. Kami memohon perlindungan-Mu untuk diri kami, keluarga kami, serta orang-orang yang kami sayangi, agar kami dapat terhindar dari virus corona. Kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang menjadi benteng perlindungan bagi kami dari virus-virus tersebut, sehingga Engkau yang akan memulihkan kembali negara kami, bangsa kami seperti semula Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sudah terserang oleh virus corona. Kiranya Engkaulah yang menolong dan menyembuhkan mereka. Engkaulah sumber pengharapan mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap berpengharapan kepadamu saja. Dan juga untuk pemerintahan kami saat ini, Engkau yang memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah ia juga dapat menangani keadaan negara kami saat ini. Apapun rancangan yang ia lakukan, ia akan tetap berpengharapan kepadamu saja. Untuk para tenaga medis, kami juga berdoa, kiranya Engkau lah yang melindungi para tenaga medis sebagai garda terdepan kami saat ini. Engkau yang memberikan kesabaran kepadanya dalam merawat setiap pasien, serta Engkau juga yang berkati keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, masih banyak salah dosa yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Engkau yang ampuni Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang bagi kami ya Tuhan. Hanya ini doa anak-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.